Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada saat ini kita akan mempelajari atau memasuki tema 8 dengan yang bertemakan bumiku. Nah, ini adalah seumpama gambar bumi kita, satu-satunya planet yang di dalamnya ada makhluk hidup. Nah, tahukah kamu mengapa terjadi siang dan malam? Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Ada dua siswa. Satu siswa memegang senter. Senter ini diibaratkan sebagai matahari. Dan satu anak lagi memegang globe, seumpama ini adalah bumi kita. Nah, pada saat bumi berputar, bumi yang berputar pada saat ini tampak terang. Yang bagian terang itulah bumi terjadi waktunya siang. Dan sedangkan yang di belakang ini terjadilah waktu malam. Nah, bumi ini berputar. Nah, maka itu ini disebut dengan rotasi bumi. Nah, berikut adalah animasi bagaimana bumi berotasi. Silakan anak-anak lihat animasi berikut. Menyaksikan bagaimana bumi itu berotasi. Nah, jadi rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Bumi berotasi selama 24 jam atau sehari semalam. Akibat dari rotasi tersebut, gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, dan perbedaan waktu. Di Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Karena setiap jarak 15 derajat, selisih waktunya adalah 1 jam.
Nah, waktu yang terdapat di Indonesia itu terbagi dalam 3, yaitu waktu Indonesia Barat, di mana daerahnya adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA, daerahnya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Timur. Waktu Indonesia Timur atau WIT, daerahnya adalah Papua dan Maluku. Nah, jadi garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur, yang berhimpitan di garis 0 derajat Greenwich. Greenwich ini terdapat di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu selama 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Selain atasi bumi juga berevolusi. Silakan anak-anak semua lihat animasi berikut. Nah, tentunya anak-anak telah menyaksikan bagaimana bumi itu berevolusi. Jadi, revolusi bumi merupakan proses peredaran bumi mengelilingi matahari, waktu yang dibutuhkan untuk sekali revolusi penuh adalah 365,5 hari atau menjadi 1 tahun. Saat berevolusi, bumi mengikuti sebuah lintasan yang disebut sebagai orbit bumi dengan bentuk elips. Keadaan sumbu berputar bumi relatif terhadap bidang orbit bumi mengelilingi matahari atau bidang ekliptika, yaitu bidang miring atau condong dengan sudut 23,5 derajat. Nah, anak-anak, berikut adalah animasi video revolusi bumi. Anak-anak telah menyaksikan animasi revolusi bumi.
Nah, terlihat juga pada gambar ini. Nah, ini adalah diibaratkan bumi. Nah, bumi ini mengelilingi matahari. Ini adalah matahari, dan bumi mengelilingi matahari ini diperlukan waktu selama 1 tahun. Nah, dari revolusi bumi ini, maka terjadilah musim di dunia, yaitu 4 musim. Pada tanggal 21 Maret itu dimulai pada awal musim semi. Dan kemudian di awal 21 Juni itu adalah awal musim panas. Dan di awal 23 September terjadi musim gugur. Pada tanggal 22 Desember itu terjadi musim dingin. Nah, demikian ada 4 musim yang terjadi di dunia. Nah, di sini bumi mengelilingi matahari. Nah, di bumi tingkat kemiringannya adalah 23,5 derajat setiap dia mengelilingi bumi. Dan di sini terlihat bagian atas bumi itu adalah kutub utara. Nah, kutub utara ini yang sering menerima cahaya dari sinar matahari. Makanya di kutub utara itu siangnya sangat panjang. Dan di bagian kutub selatan, bagian bawah ini, jarang sekali menerima sinar matahari. Makanya di kutub selatan ini sering terjadi waktu malam. Nah, demikian musim yang terdapat di dunia. Nah, bagaimana musim yang terjadi di bagian Asia Tenggara atau di ASEAN? Nah, di Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Oleh karenanya, umumnya di Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Nah, adapun beberapa anggota ASEAN seperti Singapura, nah ini adalah wajah daripada Singapura. Luasnya panjang 41, km dan lebar 22,9 km. Hampir semua wilayahnya berdataran rendah. Negara Singapura ini juga merupakan negara kepulauan. Pemerintahnya berbentuk republik. Kepala negaranya adalah presiden. Nah, di negara Singapura ini mendapatkan penghargaan yaitu negara yang terbersih di dunia. Nah, di negara Singapura ini peraturannya sangat ketat, di mana apabila pelanggaran terjadi langsung diberikan sanksi atau denda. Makanya rakyatnya sangat patuh terhadap
peraturan-peraturan yang ada di Singapura. Makanya Singapura itu adalah negara yang terbersih di dunia. Nah, membuang sampah sembarangan itu dikenakan denda, atau memarkir mobil sembarangan juga dikenakan denda. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun sebagai warga negara harus mematuhi peraturan pemerintah. Selain itu juga kita juga harus menjaga kebersihan, terutama di lingkungan tempat tinggal. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita harus dijaga kebersihannya agar kita terbebas dari segala macam penyakit. Nah, apa kewajiban kamu di daerah tempat tinggalmu? Pembiasaan kebersihan hendaknya diawali dengan tempat tinggalmu atau di dalam keluarga kita. Apabila sebuah keluarga telah menerapkan kebersihan, maka di lingkungan luar pun mereka akan tetap menjaga kebersihan. Nah, apabila seluruh keluarga dapat menjaga kebersihan, nah pastinya negara kita juga akan menjadi bersih. Selanjutnya adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand ini terkenal dengan wisatanya adalah di Chiang Mai. Wilayahnya dibedakan menjadi 4, yaitu dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Ibu kotanya adalah Bangkok, pemerintahnya berbentuk kerajaan. Kepala negara adalah raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Kemudian negara Vietnam. Negara Vietnam ini salah satu kota yang terkenal adalah Ho Chi Minh. Nah, luas dari negara Vietnam ini adalah 331.210 km. Daerahnya terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung, berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kotanya adalah Hanoi, pemerintahnya berbentuk Republik Sosialis, kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Selanjutnya adalah kota Malaysia. Kota Malaysia ini terkenal dengan menara kembarnya, yaitu Menara Petronas. Luas wilayah negara Malaysia adalah 329.847 km. Bentuk negaranya federasi, kepala negara yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahannya adalah Perdana